Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk bisa melakukan maksiat tanpa dilihat Allah. Semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang senantiasa merasa didengar Allah, sehingga setiap bicara sangat kita perhitungkan, karena orang bisa celaka karena lisannya dan celakanya lisan karena belum yakin Allah maha mendengar setiap perkataan. Dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, karena itulah yang menjadi tujuan mengapa Rasulullah diutus ke bumi. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling afdol imannya? Mukminun afdalu. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Rasulullah adalah seorang yang paling paham Islam dan paling indah akhlaknya. Rasulullah adalah yang paling kuat imannya dan paling mulia akhlaknya. Rasulullah adalah orang yang paling bagus ibadahnya dan hasilnya mulia akhlaknya. Nah, hadirin sekalian, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya juga akan dijamin sorga di pinggir sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kenapa meninggalkan perdebatan padahal benar? Ya, karena orang berdebat tidak mencari kebenaran. Orang yang berdebat itu nafsu mencari kemenangan. Jadi percuma berdebat dengan orang yang tidak mencari kebenaran. Meninggalkan perdebatan tujuannya adalah supaya reda, tidak emosional. Kalau sudah reda, barulah kita sampaikan kebenaran. Karena kalau sedang bertengkar, kita bicara benar, orang tidak mau menerima. Dan Allah menjanjikan surga di tengah tuh bagi orang yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Jadi dalam hal apapun tidak berdusta. Dan ternyata surga paling tinggi diberikan kepada orang yang paling memperindah akhlaknya. Kajian kita kali ini ada sebuah hadis yang saya merasa ini sangat penting. Karena hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dianggap hadis sahih di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dan dalam Musnad Ahmad juga ada. Ini penting sekali karena dalam keluarga kan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ternyata ada nih hadis, orang yang
diharamkan tersentuh api neraka. Saya baca hadis ini langsung kepikiran terus. Ingin tahu siapa orang yang diharamkan api neraka? Ini dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin naru. Maukah engkau kuberitahu orang yang haram tersentuh api neraka? Bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, qalu, ala tentu ya Rasul. Pengen tahu. Qala, lalu Rasulullah bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. 4 ini. Kalau kita membahas ini, jangan dulu ingat orang lain. Evaluasi diri. Pas ingat, ini guru saya tahu maka surga ya. Gak boleh hadir. Saya tapi nerakaun. Jangan ya. Ini saya bacakan untuk evaluasi diri. Pertama apa? Hayyinin. Hayyin. Yang kedua layyin. 3 qarib. 4 sahl. Seperti apa orang yang hayyin? Ini saya berusaha tanya ke yang ahli bahasa, juga saya berusaha baca di beberapa referensi. Intinya orang yang hayyin itu orang yang tenang, teduh, kalem, berwibawa, sangat bisa mengendalikan dirinya. Jadi lahir batinnya tuh teduh dan meneduhkan. Bayangkan Rasulullah kan seperti itu. Tenang, tidak gampang celetak-celetuk, tidak mudah berkomentar, tidak mudah terpancing oleh perbuatan, perkataan orang lain, tidak reaks, tidak overreaktif. Jadi kalau mendengar sesuatu tenang, bijak, mencermati setiap berkata, bersikap penuh dengan perhitungan, pertimbangan, dan menghasilkan ketenangan bagi yang lain. Tidak jadi kompor yang membuat orang lain jadi terbakar panas, tapi justru menjadi peneduh. Senang mendamaikan, senang mempersatukan, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada sumpah serapah, tidak terbayang. Orang yang hayyin itu tenang, kalem, berwibawa, tidak seperti bola bekel yang celeng sana, celeng sini aja, tapi tidak dibuat-buat. Saudara tahu kenapa orang ini tenang? Karena orang ini sibuk berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena tenang, hatinya tenang, maka raut mukanya juga nyaman untuk dilihat. Perkataannya nyaman untuk didengar. Tulisannya nyaman dibaca. Dan sikapnya nyaman untuk disaksikan. Dan orang senang, merasa teduh bersamanya. Merasa aman, merasa nyaman. Tidak ada ganggu orang. Nanti kita bahas lawannya ya. Yang kedua layyin. Orang yang layyin itu lembut, penuh dengan kesopanan. Kenapa dia bisa lembut? Karena hatinya penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW itu Nabiyur Rahmah. Islam itu dinur rahmah. Al-Quran mengawali setiap surat dengan
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua hati yang penuh kasih sayang akan menghasilkan kelembutan. Lembut dalam tutur kata, lembut dalam bersikap. Lembut ini adalah buah daripada kemampuan mengendalikan diri, tidak emosional dan sayang. Lihat, yang sayang ke kucing dijitak. Lihat, yang sebel ke kucing. Bayangkan kucing kecil ambil sapu yang besar. Lihat, sayang ke anak, ya, dibela, dilindungi. Nah, orang yang lain itu sayang sekali. Mungkin ada yang mau tahu bagaimana sayangnya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Surat At-Taubah. At-Taubah ayat 128-129. Kita simak ya, bagaimana supaya hati bisa layin, bisa lembut. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Allah yang memiliki arsy singgasana yang agung. Nah, jadi Rasulullah itu yang pertama empati. Jadi bisa merasakan penderitaan orang. Jadi kalau melihat orang tuh berat hati Rasul itu. Karena empati, memindahkan rasa kita dengan meraba derita orang. Itu bisa menimbulkan kasih sayang. Contohnya seorang pezina, wanita pezina di Bani Israel melihat anjing kehausan. Sampai katanya menjilat-jilat pasir, akhirnya dia buka sufnya, selopnya, dia turun ke sumur, dia ambil air, digigit sampai ke atas, diberikan kepada anjing ini. Tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghargai kebaikan wanita ini dengan ampunan. Kemudian Rasulullah pun selain empati dengan derita orang, juga sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi yang lain. Jadi tidak dalam keinginan untuk menghakimi orang. Lihat orang yang belum tahu Islam, ingin mereka dapat hidayah Islam. Lihat yang salah, ingin mereka bisa tobat. Orang yang lupa ingin jadi ingat. Orang yang lalai ingin semangat. Jadi posisi orang yang penyayang itu adalah khidmat ke umat itu. Bukan bagian memvonis, ya pinarakaun. Ya, tapi kelemah lembutannya tuh merindukan, kalau bahasa ininya bahasa suportif, mensupport orang
yang tidak tahu, apa yang bisa saya lakukan supaya dia jadi tahu. Yang salah, apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Yang tergelincir berbuat salah, apa yang bisa saya perbuat supaya dia bisa tobat. Yang patah semangat, apa yang harus saya lakukan. Jadi hidupnya tuh berkhidmat. Nah itu ciri orang yang lain. Sopan, santun, dan kepada orang yang beriman, Rauf Rahim. Sangat pemaaf, pengasih, penyayang. Kita lakukan kepada orang lain apa yang ingin orang lakukan ke kita. Kita tidak mau melakukan ke orang lain yang kita tidak mau orang lain melakukan ke kita. Kita ingin disapa enggak dengan ramah? Sapa lah. Ini maaf, ini saya belum mencari contoh lagi. Biasanya nanya ke ibu-ibu, Bu, maaf ya kalau saya mengulang ini. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya ibu dimarah oleh suami atau tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Yang jelas ya Bu, tidak mau dimarah, tidak mau diacuhkan, maunya dinasehati lemah lembut, percaya. Dinasehatinya ingin di depan orang banyak, di depan anak-anak, di depan orang lain, atau secara pribadi. Tuh, dengar. Jadi salah kalau kita nasihati di depan orang banyak, itu sama dengan mempermalukan. Maunya secara pribadi aja ya Bu ya. Kemudian kalau sudah dinasihati, perlukah diungkit-ungkit kesalahan itu atau sekali aja bicaranya? Sekali. Jadi kalau kita menasehati itu cukup sekali dan jangan diungkit-ungkit. Begitu Bu maunya? Manis. Ada dengar. Apakah ibu mau dimaafkan oleh suami? Mau. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Ini mah super keinginannya. Jadi ibu-ibu teh kalau bikin salah, suami itu jangan marah. Juga jangan tidak dipedulikan, nasihati dengan lemah lembut dan jangan di depan orang, secara pribadi. Lalu gak usah diungkit-ungkit yang lalu, yang ini aja dan sekali ngomongnya. Sudah itu langsung dimaafkan sebelum ibu minta maaf. Begitu Bu harapannya? Super kan? Pertanyaan selanjutnya, hari ibu ke suami gitu enggak? Nah, kalau ingin memiliki kelembutan hati, apa yang ingin orang lakukan ke kita, lakukan oleh kita ke orang lain. Jadi jangan cuman ingin. Begitulah hadirin, kita tahu apa yang kita inginkan dari orang. Benar? Nah sekarang pertanyaannya adalah kita yang harus melakukannya. Bukan ngarep-ngarep orang melakukan ke kita. Tapi standar yang kita inginkan itu kita lakukan ke orang. Jadi kalau suami bikin salah, tenang ibu tuh, jangan ngambek ya Bu ya. Tenang. Juga jangan acuh, perbaiki suami dengan lemah lembut. Pak, sini. Dan jangan ngungkit-ngungkit kesalahan suami ya. Juga langsung dimaafkan suami teh. Pokoknya sudah Pak, Bapak tidak usah minta maaf, sudah mama maafkan kok. Aduh, eta mah paten.
Nyungsep itu lelaki teh, ya Allah, hamba ridho dengan istri seperti ini. Itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja tuh. Kalau suami ridho, tapi memang harus meninggal duluan istrinya, ya. Lah kan dalilnya begitu. Kalau istri meninggal, kemudian suami ridho, gimana kalau belum meninggal? Tetap bahagia, ya. Hadirin sekalian, sekelompok orang Yahudi berbicara kepada Rasulullah SAW dan berucap, Assalamu alaika, celakalah engkau. Kemudian aku menjawab, kata Siti Aisyah, semoga kalian yang celaka dan terlaknat. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kullihi. Hai Aisyah, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, tidakkah engkau dengar ya Rasulullah apa yang mereka ucapkan? Lalu Rasulullah menjawab, aku telah menjawab, semoga engkau juga demikian, wa'alaikum. Jadi Rasulullah tinggal menjawab, wa'alaikum saja. Itu semoga kebinasaan bagimu, berbicara, semoga engkau. Doa orang yang itu tidak diijabah, doa Rasul yang diijabah, ya, tidak melaknat lagi. Nah hadirin, ayolah kita latih diri kita menjadi orang yang memiliki kelembutan hati. Lembut itu tanda keperkasaan, hadirin. Rasulullah itu lembut tutur katanya, karena bisa mengendalikan nafsu. Kenapa orang teriak-teriak kasar? Biasanya tidak bisa mengendalikan marah. Jadi jangan menganggap orang lembut itu lemah. Tapi justru kemampuan alladzi yamliku nafsahu indal qadab. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya itulah yang hebat. Ayo kita jadi makhluk halus. Halus tutur katanya, halus budi pekertinya, sepakat? Jangan berkata kasar. Tidak boleh berkata jangan berbicara duzol kakosi. Baru dengar ya. Jangan bicara duzol kakosi. Du-nya dusta, zolim, ka-nya kasar, ko-nya kotor, si-nya sia-sia. Tidak ada di buku hadis yang ini. Apa? Duzol kakosi. Pasti ingat bahasa Jepang ya. Itu pas mikir ada yang ngasih sushi, jadi itu duzol kasusi. Duzol kakosi, jangan berkata dusta, jangan berkata zolim, jangan kasar, kotor, dan sia-sia. Pilihlah kata-kata yang terbaik, yang tidak melukai hati orang lain. Sepakat hadirin? Mau tidak tersentuh api neraka? Ingat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kenapa? Karena orang-orang yang pemarah tanpa alasan yang tepat, tanpa niat yang tepat, tanpa cara yang tepat, biasanya hanya jadi kezoliman. Jadi jangan bangga ya, jadi orang yang emosional, pemarah, galak. Saya ini kalau tidak galak nanti bagaimana? Rasulullah orang yang paling hebat, paling berpengaruh, tidak galak. Kalau tidak galak nanti murid tidak nurut. Kata siapa? Rasulullah bisa mempengaruhi miliaran orang justru dengan kelembutan hati. Bu, maukah punya suami yang mudah tersinggung? Yang jelas ya. Karena ini banyak lelaki supaya mereka sadar.
Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Maukah punya suami yang emosional, yang gampang marah, yang kata-katanya bikin tidak enak? Maukah punya suami yang rewel? Mau tidak? Bawel, yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan, mau tidak? Sama, Bu. Sama. Kami pun lelaki, halo, inginnya sih punya istri yang begitu. Betul kan, Pak? Jadi bukan hanya ibu ya, apalagi kami, Bu. Lelaki itu berat. Hari-harinya membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, capek, banyak yang harus dilakukan. Pulang ke rumah yang dirindukan kekasaran atau kelembutan. Dunia kasar tuh dunia kami. Aduh. Kami kan pekerja kasar. Bayangkan pulang ke rumah, lihat ibu siap-siap smackdown. Gini, Bu, dari postur saja Allah mendesain ya beda. Suara wanita kan lebih lembut, benar? Dibanding suara kita lelaki. Juga sikapnya lebih lembut, lihat wanita lari. Gini kan ya, kalau lelaki lari begini asik gimana ya kan? Maaf hadirin ya, kalau saya misalkan lari, kurang baik kayaknya. Jadi wanita memang lebih harus lembutnya terjaga. Kalau kelembutan sudah hilang dari seseorang, hilang keindahannya. Air itu lembut, bisa mempersatukan besi, baja, pasir, semen, jadi beton. Benar? Yang mempersatukannya kelembutan. Air itu lembut, bisa memadamkan api yang membara. Air itu lembut, besi bisa keropos tuh oleh kelembutan air. Air yang lembut menetes terus-menerus, bolong itu batu. Bahkan kota bisa hanyut oleh air. Tsunami ya kan? Hanyut. Jadi jangan main-main dengan the power of the power of soft lens. Kelembutan hati. Kita simak satu ayat tentang kelembutan. Surat Ali Imran ayat 159. Ya, Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa'idha azamta, sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ingat, hati-hati. Man yuharramur rifqa, barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, man yuharramur rifqa yuhramul khaira, maka niscaya dia akan terhalang dari kebaikan. Jadi orang yang tidak punya kelemah lembut, dia terhalang dari kebaikan. Maka bisa dipahami orang yang lain, yang lemah lembut, sopan santun, itu benar-benar menjadi ahli kebaikan. Orang yang lain ini senang sekali kepada kebaikan dan menginginkan kebaikan itu tersebar. Dan dia sedih kalau dia tidak bisa berbuat baik, dan sedih kalau kebaikan itu tidak tersebar. Pikirannya tuh bagaimana orang tuh jadi baik. Dia solih, tapi dia juga muslih. Dia baik dan dia menginginkan orang lain menjadi baik. Yang ketiga, ada yang mirip tidak nih? Cung yang merasa hayin. Belum ya. Cung yang sudah layin. Ada yang sudah lembut ya? Aduh, alhamdulillah, amin, amin. Cuma satu deh yang ngacung, alhamdulillah. Amin hadirin. Yang lain juga pengen ngacung, cuma kurang keberanian dan kurang yakin. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan memperindah,nya, menghiasinya. Dan sebaliknya tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan memperburuknya. Jadi kalau seorang wanita kasar, secantik apapun hilang keindahan. Ya Bu, jangan kasar ya Bu. Ini banyak calon ibu. Calon ibu jangan galak ya, hilang keindahannya. Sok sia rek naon? Oh jangan ya. Horor hadirin. Aduh, tidak terbayang. Ada hadis Ustaz? Ya. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu an menceritakan, saya telah berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun. Ketika itu saya masih muda. Oleh karena itu pelayanan saya tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu kali pun mengatakan kata-kata yang tidak suka kepada saya. Beliau juga tidak mengatakan kenapa engkau melakukan ini, atau perkataan mengapa engkau tidak melakukan begini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari Muadz ibnu Jabal meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskan keamarahannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya
ke hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah akan mempersilahkan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masya Allah, Alhamdulillah. Intinya adalah kita bisa lembut kalau kita memiliki jiwa pengasih dan penyayang. Ingat, dalam perbuatan apapun kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada agama yang selalu mengatakan kasih, kita kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ketiga adalah qaribin. Orang yang qarib ini adalah orang yang dekat, akrab, supel, hangat. Jadi Rasulullah SAW itu sangat menyenangkan bagi siapapun yang berjumpa dengan beliau. Walaupun beliau seorang Rasul, kedudukannya sangat tinggi, tapi beliau tidak jaga jarak. Tidak, maaf ya, kan ada orang yang merasa jabatan tinggi tidak mau gaul dengan yang dianggap lebih rendah pangkatnya, jabatannya. Juga tidak jaim. Ada yang sok wibawa, kan ada sok penting, sok berjasa, sok lebih tinggi levelnya. Sehingga kesembarang orang tuh, orang jadi tidak nyaman karena dia tidak memberikan respon yang wajar. Seperti tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan. Rasulullah SAW kalau datang tamu, beliau full atensinya. Menghadapnya juga ke tamu, raut mukanya ke tamu, pikirannya ke tamu, hatinya ke tamu. Jadi walaupun beberapa menit pertemuan itu, orang yang sudah berjumpa dengan Nabi, itu pulangnya pikirannya hampir sama. Tahu apa pikirannya? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Jadi masing-masing itu merasa saya paling utama karena Rasulullah mengutamakan setiap orang. Mau salaman saja, Rasul salaman duluan tangannya. Dan tidak melepas sebelum dilepas oleh yang disalami. Beliau kalau ada tamu, beliau tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Jadi setiap orang tuh merasa paling utama. Nah inilah qaribin. Dan kalau orang misalkan ada yang ngebodor gitu, Rasul ikut senyum. Jangan baud aja kita ini. Dia udah lucu. Jadi garing hadirin. Kalau orang berita sedih, empati kita. Jangan, aduh saya ini kena musibah. Rasakan. Eta tah. Harus empati. Jangan nganggap remeh penderitaan orang. Saya baru kehilangan uang. Pikir tah. Kopet jika gitu tanasibnya. Jadi robek hatinya. Oh iya, tapi yang asli jangan. Oh iya, ada maunya. Enggak boleh. Hadirin, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Nggak sulit kita. Kita kalau ketemu orang tidak harus banyak bicara. Tapi pakai hati menghormati orang lain. Senyum. Sekali lagi senyum itu bukan masalah bibir hadirin. Walaupun yang aksinya bibir. Tapi intinya hati. Hati yang menghormati orang lain senyum. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sedang senyum tidak nih? Senyum tidak? Bagaimana sekarang? Senyum tidak nih saya? Astagfirullahaladzim. Saya jadi nakal begini. Telepon juga. Pring, halo, halo. Sedang apa nih? Senyum. Gak ada yang percaya. Suatu saat kunjungan ke sebuah customer service yang bagian nerima telepon. Saya lihat di tiap mejanya
ada cermin. Kenapa semuanya ngaca? Rupanya cermin itu untuk melihat dia senyum atau tidak. Karena nelpon senyum dan tidak senyum beda hasilnya. Halo? Halo? Beda. Bagi kita mas senyum itu sedekah, hadirin. Senyumlah. Pernah saya bertemu dengan nenek-nenek udah sepuh sekali. Senyum tetap manis atuh. Ya enggak sih kalau naksir mangan manis ya gitu. Salam. Salam itu bukan sembarangan. Kalau selamat pagi, kira-kira siapa yang diselamatin? Good morning, siapa yang digudin? Kalau assalamualaikum beda lagi. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Bayangkan itu. Yang tadinya mau celaka bisa tidak jadi tuh dengan salam kita. Yang tadinya mau digigit anjing bisa batal tuh. Karena kita mendoakan orang dan bisa diijabah. Warahmatullahi, semoga Allah curahkan kasih sayang kepadamu. Coba itu. Kita mengharapkan orang diselimuti rahmat Allah. Dua ini aja udah nggak ada tandingannya. Tambah lagi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Masya Allah. Cari salam yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Ada tidak? Saya pernah nyari-nyari, nggak ada tandingannya. Mengharapkan keselamatan dan itu sangat penting, Pak. Orang tuh coba milih. Orang tuh kan harapannya 3, bahagia, mulia, selamat. Mana yang paling penting dari 3 ini? Kan? Bahagia tapi tidak selamat, nggak sempat bahagianya. Selamat kan yang paling penting, selamat dunia akhirat. Nah itu salam kita yang pertama adalah mengharapkan keselamatan. Turun rahmat, makanya kalau ketemu preman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah orang teh gitu yang hidup teh bisa tobat hadirin. Loh turun rahmat. Ada rumah tangga yang berbadi bertemu, Bapak teh kenapa gini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun rahmat bisa berhenti itu pertengkaran. Makanya kalau suami marah, ibu teh gimana? Cik atuh bu, jadi istri teh yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah melihat kejadian begini ya. Tapi bolehlah ya dites. Kalau nanti di kelas, kalian bagaimana murid-murid? Tidak mengerjakan tugas. PR tidak ada yang dikerjakan. Mau jadi apa nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kalian. Ha? Alhamdulillah punya murid soleh-soleh. Saya belum mencobanya hadirin. Baru kepikir barusan idenya. Wabarakatuh. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Rezeki yang berkah, rezeki yang punya banyak kebaikan dan bisa sampai ke bawah ke akhirat. Rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang banyak kebaikannya dalam kesenangan maupun kesusahan dan langgeng. Ilmu yang berkah juga begitu. Masya Allah. Ayo, jadilah orang yang qorib, yang senang, senyum dengan tulus, wajah yang cerah, dan menebarkan salam. Sapa, jangan sungkan nyapa. Dek, udah kenal belum sebelahnya? Belum? Atuh salaman, sing sekutu napel kita, eta lutut napel. Masa nggak salaman? Salaman? Ya ada, kenalan, siapa tahu adiknya itu masa. Ini udah kenal belum, Pak? Atuh lah, masa itu segitu Pak Antel gitu ya. Ini udah pada kenalan belum sama sebelah? Ayo tulah hadirin biasakan. Ayo kenalan.
sambil saya minum. Aduh. Ini kelemahan kita, aduh ya Allah, duduk udah sejam, padahal Pak Anten lutut kena lutut atau salaman lah. Biasakan hadirin, sapa. Kalau misalkan duduk di kereta, di bis, sapa itu ya, Assalamualaikum. Tidak usah banyak bicara, tapi Assalamualaikum. Kemarin waktu tugas ke Lampung, di sebelah ada orang bule ya, how are you? Oh, good, oke. Okay. Nah, tapi jadi enak, suasana jadi tidak kaku. Kalau kita punya makanan, tawarkan, oh no, thank you. Tapi jadi dakwah. Pernah suatu saat dengan orang yang beragama lain dari Islam, seorang Tionghoa duduk, oh Pak Hagim ya, silakan, cobalah buat program dan tim mendakwahi kami orang Tionghoa ini, karena saya lihat jarang ada ustadz yang khusus mau mendakwahi kami juga kan perlu tahu. Betulan tuh beliau berkata begitu. Wah, ini ide cemerlang ya. Kami kan belum tahu banyak tentang Islam selain dari media. Ada enggak tim yang mau menyampaikan tentang Islam kepada kami? Tuh hikmah ya. Kalau udah menyapa hangat, itu kalau dia bawa makanan kita cenderung ditawarin. Jangan serendah itulah niatnya Paknya ya. Sapa, tapi ingat menyapa jangan berlebihan sampai membuat orang tersakiti atau sungkan atau malu. Misal jangan nanya tentang keluarga, itu wilayah pribadi ya. Bagaimana Pak, Bapak anak berapa? Oh, belum tentu udah nikah, benar? Atau mungkin sudah nikah, belum tentu punya anak. Apa perlunya kita nanya anaknya? Kan? Punya anak gadis enggak Pak? Oh, kurang ajar ini ya enggak. Juga jangan mengomentari bentuk tubuh. Kok Bapak orang lain six pack, Bapak sikman. Oh, itu gendut artinya. Jangan ikut campur kepada hal-hal yang membuat orang sungkan. Itu tidak qorib lagi. Aman pertanyaan kita, jangan mengomentari fisik, jangan juga mengungkit-ungkit sesuatu, jangan serba ingin tahu. Lebih baik yang ringan dan bersifat positif untuk beliau. Jangan saya. Kalau mau ngobrol tuh jangan saya ini anak saya, ini saya ini usaha saya. Orang tuh tidak tertarik dengar cerita tentang saya tuh hadirin. Kecuali kalau manfaat, misalkan alhamdulillah saya itu baru bagi waris dan itu nggak menarik buat mereka. Alhamdulillah yang diwariskan tuh sekitar 20 miliar ya, dan anaknya kan tunggal, saya sendiri. Ya orang nggak tertarik, mau ngapain kita? Tapi mau saya sedekahkan 10 miliar kepada yang ngobrol. Nah baru menarik ya. Apa? Serius hadirin. Pernah juga ada dulu cerita, perusahaan semen kami ini untung 3 triliun. Tetap enggak menarik. Enggak diceritakan, mau berbagi dengan pesantren ya. Ya, jangan terlalu banyak mendominasi perkataan, lebih baik banyak dengar kalau kita ketemu tuh. Kalau orang ceritanya lucu, kita yang qorib itu apresiatif. Jangan diam dong. Oh. Tapi ya tidak boleh terbahak-bahaknya melampaui kelucuannya ya. Nanti disangka menghina ya. Ada saya mah terlucu ini gitu. Selanjutnya adalah sahl. Sahl itu mudah. Jadi orang yang berakhlak baik itu tidak ribet. Tidak membuat urusan jadi rumit, berbelit-belit. Jadi lebih simpel dan solutif.
Lagi jalan, ketubruk, maaf, ya sama-sama. Beres, jangan. Nah, dia tanya. Tidak boleh. Sederhana, semuanya sederhana. Karena tidak dibuat ribet, tidak dibuat didramatisir. Nggak ada itu orang yang calon orang tidak tersentuh api neraka, semua tindakannya tuh sangat bagus, termasuk dalam situasi-situasi yang tidak enak dan darurat. Misalkan pinjam motor, pas pulang ternyata motornya bensinnya habis. Aduh Kang, maaf, nggak apa-apa. Ringan aja. Jangan, mau diberi injam deh. Namanya juga dia tidak punya uang, ya. Dibuat mudah semua urusan itu. Kalau minta maaf, Kang maafin saya, udah apa-apa. Jadi pedagang juga mudah aja. Berapa ini harganya? 10.000. Saya cuma punya 5.000. Ada lagi. Enggak apa-apa. Buat mudah. Gak ribet. Gitulah hadirin. Tidak dibuat masalah tuh jadi sakit hati, sulit hati. Ini ada nih. Nabi SAW berkata, ini ada diriwayatkan dari Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata kepada mereka, ketika ada orang Badui masuk ke masjid dan pipis di masjid, biarkan dia, karena memang belum tahu. Orang Badui kan tidak mengenal itu masjid, jadi masuk ke masjid di sana. Tidak usah didramatisir itu. Ambil ember air ya dan siram bekas kencingnya dengan seember air, karena sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah dan kalian diutus bukan untuk memberatkan dan mempersulit. Jadi kita ini umat Islam tuh tidak membuat ribet masalah tuh. Kita ini bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ayo hadirin, jangan segala urusan dibikin rumit. Pernah dengar cerita Bu Ribet belum? Enggak akan saya ceritakan. Cerita jangan. Saudara harusnya kalau saya nggak mau ya udah nggak usah gitu. Ini mah memperumit. Tapi karena saya tidak boleh menyusahkan hati saudara, maka saya cerita juga ya. Misalkan ikhwan kalau melamar ya, terus ditolak, ya sudah nggak hancur sih ya, enggak. Namanya juga ditolak. Bagaimana Pak, saya berminat melamar putri Bapak, melamar putri saya, ngaca dong deh. Sudah Pak, tadi sebelum kesini saya ngaca. Kita tuh nggak level deh, maaf ya, ada harus tahu turunan kami dan kelihatannya ada yang nggak level. Jadi gimana Pak, maaflah sebelum banyak bicara langsung ditolak mentah-mentah deh. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak, saya mohon maaf, ya biasa aja. Ulah, tenang Dan enggak tenang juga udah ditolak ya kan. Jangan, wah si amit-amit sombong pisan si jelema teh. Enggak usah gitu. Ambil air wudhu, sholat istiqoroh. Ya Allah kalau baik mudahkan, kalau enggak. Bulan depan datang lagi. Tenang Maaf, saya rasanya pernah lihat ade ya. Iya Pak, yang bulan lalu saya kesini. Terus mau apa kesini lagi dek? Kan sudah saya tolak. Ya ikhtiar Pak, sama saya juga mau melamar putri Pak. Apa? Dek dengar ya, sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak! Wah, rupanya sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, terinspirasi dari itu. Tenang hadirin, nggak dipukul, nggak diapa-apain, cuma nolak, betul. Terima kasih Pak. Insya Allah saya istiqoroh lagi.
Bulan depan datang lagi, we. Mau apa dek? Pak, Siti Hajar 7 kali sofa marwah. Saya baru 2 kali, Pak. Gak usah gitu ke saya, hadirin ya. Sudah, jangan senjata makan tuan. Wah, masih punya putri 1 lagi. Enggak. Makin sering makin ditolak. Jangan memanfaatkan ceramah ini untuk memperdaya saya ya, awas. Astagfirullahaladzim. Jadi keringetan begini saya nih. Pokoknya dibuat mudah. Astagfirullahaladzim. Kalau tolak dengan mudah begitulah ya. Jualan apa urusan dibuat jangan ribet. Jangan didramatisir, jangan dipersulit, jangan dimasukin ke hati terlalu dalam. Enggak boleh gitu hadirin. Waktu demi waktu yang kita jalani itu sangat berharga. Bukan untuk menyiksa diri. PHK, ya sudah. Saudara, perusahaan kita ini memang sudah tidak berdaya. Saudara sudah lihat sendiri, tidak ada keuntungan dan semakin lama semakin rugi. Lama-lama tidak lagi bisa menggaji. Kita akan tutup. Oh iya, enggak apa-apa. Beres. Gimana nanti rezeki? Kalau setiap di PHK langsung enggak ada rezekinya, pada meninggal dong yang di PHK. Buktinya banyak yang kreatif sesudah itu, benar? Tenanglah hadirin. Ceritanya ada ibu-ibu yang beli mangga. Berapa nih mangga? Tukang mangganya, ini cuma cerita ya. Tukang mangganya lagi nggak enak hati, lagi bete. Bu, nggak usah banyak nanya dong bu, kalau mau beli. Terus saya udah tulis di sana, harganya ibu lihat baru ngomong, tersinggung. Kok tukang mangga ketus banget sih? Saya cuma nanya harga, kok jawabannya kayak gitu? Ibu-ibu rewel banget sih. Saya ngasih tahu kok jadi ngambek gitu. Amit dek. Baru sekarang saya lihat tukang dagang kayak kamu. Sama bu. Baru sekarang saya juga lihat pembeli kayak ibu. Kurang ajar. Saya nggak akan beli di sini. Biarin, masih banyak pembeli yang lain. Pergi sana. Marah. Buka mobil, brak, jebret. Ada apa mah? Kata suami. Diam pak. Ini urusan harga diri wanita pak. Papa nggak ngerti urusannya. Suami nggak tahu apa-apa dimarahin. Dari belakang datang si bungsu, mama, mana mangganya? Dia ciampong. Bisa korban. Untung ada ibu-ibu dari program masa keemasan. Belanja. Kata saya juga namanya ngarang cerita ini ya. Berapa di dek mangganya dek? Si ibu sama aja. Lihat bu, tiap mangga udah saya tulisin tuh. Pakai spidol. Oh iya maaf. Habis jarang lihat mangga ditulisin kayak gini. Bu nggak usah banyak bicara deh ya. Kalau mau beli, kalau enggak. Beli sekilo. Hah? Sekilo? Aduh, nanggung dong bu, capek-capek. Udahlah 5 kilo. Enggak deh, sekilo aja. Maaf ya deh ya. Si ibu menyusahin saya. Bayar mangga. Harganya 15.000. Bayar 20.000. Bu, ini kan 15.000. Ibu ada kembalian 5.000. Sedekahin ke saya ya bu ya. Tahu nggak bu, orang yang sedekah itu digugurkan dosanya, dilipat gandakan rezekinya, ditolak bala dan musibah. Ibu kan mau digitukan oleh Allah kan ya. Sedekah sama saya bu ya. Jangan riak loh bu, cuma 5.000 ya. Ya sok deh nggak apa-apa, biasa-biasa aja bu. Yang diomongin ke orang, insya Allah. Makasih ya deh ya. Ya pergi. Tenang aja si ibu teh, senyum. Kelihatan oleh si ibu yang di mobil tadi. Mbak,
Sini sebentar. Kenapa Mbak bisa sabar lihat tukang dagang error kayak gitu? Bu, saya juga lihat tadi ibu marah-marah kayak gitu. Itu persis saya dulu, Bu. Saya juga dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit uring-uringan. Hasilnya saya penyakitan, Bu. Komplikasi. Udah darah tinggi, kurang darah. Ngarang hadir. Kemudian darah kental. Gak tahu kayak apa tuh penyakitnya. Kali gata karena nahan marah, ambeien. Pokoknya Bu, kesimpulan kata yang memeriksa saya, penyakit saya itu sebagian besar disebabkan karena penyakit hati saya. Terus jadi gimana cara ngobatinnya? Ternyata cara ngobatinya tidak sulit, Bu. Cukup dengan tekad. Apa tekadnya? Saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Jadi kalau kayak tukang dagang tadi gitu mau judes, ya itu pilihan dia. Dia mau ketus, itu pilihan dia. Masa dia judes saya jadi ikut judes? Dia ketus saya jadi ikut ketus, dia ngomong jelek saya ikut ngomong jelek, berarti saya diatur hidup saya oleh keburukan orang. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang lain. Dia menghina, kita hina lagi. Dia melotot, kita melotot lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Mau ngapain sekolah? Kalau cuma bisa niru kejelekan orang, mau ngapain ikut ke pengajian siang malam? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Pilihan kita adalah apa yang Allah sukai. Masya Allah. Sesudah itu nggak ada masalah orang mau ngomong apa aja, lah itu pilihan dia, mulut-mulut dia, apa urusan dengan hati saya. Masya Allah. Sahlin. Terima kasih. Ada yang mau dibacakan lagi, Ustaz? Ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berdoalah untuk melaknat orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat. Aku hanyalah diutus sebagai rahmat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas Ibnu Malik menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudahkanlah dan jangan kalian persulit, gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari dari agama. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan, jangan dibuat dipersulit, dan gembirakan suasana, jangan dibuat mencekam. Masya Allah. Hadirin sekalian, terima kasih. Ini kepada teman-teman yang berada di luar, saya lihat fotonya, Masya Allah ya. Mohon maaf juga yang di bawah, yang di tempat sendal, yang di atap di sana ada, di luar taman, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini juga ada informasi dari Kuningan. Terima kasih Pak Dr. Asep yang memberikan informasi di Kuningan juga ditayangkan acara ini. Alhamdulillah kepada yang Facebooker, terus YouTuber, Twitterer, dan Instagramer ya. Terima kasih ya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih Ustadz. Sebelum kita tutup, usahakan nanti teman-teman punya ini ya. Insya Allah kita akan membebaskan lahan seluas 5 hektar di sini. Kurang lebih dari Eko Pesantren ke atas tuh 2 km, deket Depik. Alhamdulillah sudah ditawar dan deal seluas 5 hektar. Nanti kita punya lahan di sana. Kita bangun pesantren dan wakaf. Harganya Rp350.000 1 meter. Ikutan ya.
Saya ingin semua jamaah ini minimal semeter dan bisa dicicil setahunan. Jadi BRI Syariah, BRI Bank Rakyat Indonesia Syariah 20212 20212, gampang sekali ya, mengingatnya gampang. Yang berat tuh transfernya hadirin yang tadi ke sana. Gimana bayarannya besok, minggu depan harus lunas 16,5 miliar. Bayangkan hanya dalam tempo beberapa saat harus ngumpul segitu, bagaimana caranya? Kita cari dana talangan. Dari sini nalangin, kumpul-kumpul, terkumpullah kurang tadi itu 6 miliar hari ini. Alhamdulillah tadi datang tamu, ya udah katanya dari saya 2 dan dari saudara-saudara saya 4. Alhamdulillah ditalangin 6 miliar. Jadi insya Allah lunas, tinggal saudara nanti yang nyicil ya. Awas ya, tidak boleh mengancam, harus lembut. Awas ya, awas ya. Aduh hari ini saya lucu bisa. Astagfirullah. Kalau memerlukan ini nanti bisa diambil di bawah, tulis di sini ya. Hitung-hitung nanti kita bisa bersaudara lewat tanah wakaf ini. Alhamdulillah rekan-rekan. Terima kasih. Kita akan segera tutup dengan membaca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil berwakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang maha baik, yang membentuk rupa, membentuk diri kita seperti ini. Dialah Allah yang maha agung, yang setiap saat mengurus diri kita. Kita tidak tahu apapun tentang diri ini. Allah lah yang menciptakan dan mengurus diri kita setiap saat. Tak ada sekejap pun kecuali Allah yang memberikan limpahan karunia tiada bertepi. Allah tahu persis siapa diri kita. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Allah menyaksikan setiap dosa, setiap maksiat. Allah tahu kita jarang ingat kepadanya. Allah tahu dalam sholat kita pun kita jarang ingat kepada Allah. Tapi terus Allah membimbing kita. Allah tahu hati kita sibuk dengan selain Dia. Tapi Allah terus memberikan ilmu kepada kita. Allah tahu kita jarang bersyukur atas karunia-Nya setiap saat ini. Bahkan Allah pun menyaksikan limpahan karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat dosa. Karunia-karunia-Nya kita gunakan untuk mengkhianati Dia. Allah Maha Sabar. Aib kita ditutupi. Orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang-orang menghargai kita karena tidak tahu. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah tahu mata kita sering berzina, tapi tetap mata ini diurus, diberikan kesempatan untuk tobat. Allah tahu kebusukan hati kita, kesombongan, kedengkian. Tapi Allah memberikan obat agar kita bisa tobat. Masya Allah. Hadirin, sampai kapan kita akan mengkhianati Allah siang dan malam? Padahal waktu hidup kita kian sedikit. Bahkan kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Andai malam ini malam terakhir kita, seperti apakah gerangan akhir hayat kita? Mati dengan lumuran dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rabb, astagfirullah. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghafurur Rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
Inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kesempatan taubat sebelum ajal tiba. Cabutlah nyawa kami penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami ya Rabb. Darah dagingnya ada di tubuh kami ya Allah. Jadikan doa kami jalan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami mengenal jalan-Mu, yang menjadi jalan kami kembali kepadamu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah ya Allah. Keluarga yang mencintai-Mu di atas segalanya. Keluarga yang lurus di jalan-Mu istiqomah. Keluarga yang bisa berkumpul di hadapan-Mu kelak ya Allah. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka-Mu. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Betapapun kami hanya hamba-Mu yang bergelimang dosa. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Duhai Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih rapuh ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, nikmatnya munajat. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit, lahir, sakit batinnya ya Rabb. Berikan jalan keluar ya Allah yang sedang dihimpit masalah, kesulitan. Berikan jodoh terbaik ya Rabb yang menantikannya. Engkau yang mengatur ya Allah. Keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang teraniaya di bumi manapun.
Engkau menyaksikan segalanya, Engkau maha kuasa melindungi saudara-saudara kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, akhlakul karimah, istiqomah, wa husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kemampuan kami beramal jariah ya Allah. Titipkan rezeki kepada kami agar bisa beramal jariah ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan dikabulkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.